Hari ini kita sudah berapa kali melalui malam Lailatul Qadar, tetapi sampai saat ini belum terjadi perubahan yang signifikan, ya. Belum terjadi perubahan yang signifikan. Berarti ada yang belum sempurna dalam memaknai malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pemirsa Umatan TV rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang memaknai malam Lailatul Qadar. Kita semua sudah mafhum bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, dan semua umat Islam selalu mengharapkan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Satu hal yang harus kita pahami di sini, bahwa kemuliaan malam Lailatul Qadar itu adalah kemuliaan yang terintegrasi dengan turunnya Al-Quran. Artinya, tidak ada kemuliaan malam Lailatul Qadar kalau tidak diturunkan Al-Quran pada malam itu. Jadi di sini titik tekannya adalah bahwa kemuliaan itu berhubungan erat dengan diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ini yang harus sama-sama kita pahami. Karena terkadang kita terjebak dengan sebuah pola atau sebuah kebiasaan atau budaya yang hanya memanfaatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam tertentu saja, atau misalkan hanya di bulan Ramadan saja. Kebanyakan umat Islam hari ini misalkan hanya menghidupkan aktivitas ibadah itu di bulan Ramadan saja, tepatnya di 10 hari menjelang akhir daripada bulan Ramadan. Padahal kemuliaan malam Lailatul Qadar itu terletak pula, yaitu berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran. Artinya tidak ada kemuliaan Lailatul Qadar kalau kita tidak siap atau tidak meyakini kebenaran Al-Quran yang diturunkan pada malam itu. Yang kedua, tidak ada kemuliaan malam Lailatul Qadar kalau kita tidak siap menerima prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi percuma saja gitu kan, kalau kita tidak ada faktor atau tidak ada kesiapan untuk menerima prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Nah, makanya kita harus benar dalam memaknai malam Lailatul Qadar ini. Salah satunya ada beberapa ayat yang berhubungan dengan diturunkannya Al-Quran. Di ayat lain Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, turun Al-Quran itu atau diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus difungsikan oleh kita semua bahwa Al-Quran adalah menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di sini disebut adalah hudal linnas. Artinya Al-Quran bukan milik umat Islam saja, ya. Al-Quran Allah turunkan itu adalah untuk seluruh umat manusia, siapapun dia, yang sudah beriman ataupun yang belum beriman. Kenapa? Karena mereka punya hak untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Sehingga bahasanya adalah hudal linnas. Dan itu adalah terjadi juga pada masa-masa diturunkannya wahyu yang pertama oleh Allah Subhanahu kepada Rasulullah. Dan itu adalah oleh Rasulullah SAW ditindaklanjuti dengan membacakannya, dengan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia yang pada waktu adalah di Quraisy. Karena di dalam ayat lain juga Allah mengatakan litaqra'ahu 'alan nas, bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk dibacakan, untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Ini adalah pemaknaan malam Lailatul Qadar atau turunnya Al-Quran dengan menjadikan Al-Quran sebagai hudal linnas. Artinya ini menjadi kewajiban orang-orang yang sudah atau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap Al-Quran untuk menyampaikan kepada umat manusia yang lainnya.
Kemudian yang kedua, ya, pemaknaan Al-Quran itu adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk aplikatif bagi orang-orang yang sudah beriman dan bertakwa. Ini beda ya. Jadi kalau Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, itu berbeda dengan Al-Quran sebagai petunjuk aplikatif yang disebut dalam Al-Quran adalah bayinah. Gitu kan? Disebut dengan hudal linnasi wa bayyinati minal huda. Bayyinati minal huda adalah petunjuk bagi orang yang takwa khusus. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kenapa? Karena petunjuk aplikatif itu akan berkaitan dengan masalah aturan, akan berkaitan dengan masalah syariat, ya. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu sudah berkaitan dengan masalah syariat, sehingga wabayinati minal huda adalah petunjuk aplikatif. Itu khusus bagi orang-orang yang sudah beriman dan yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai furqan. Furqan itu adalah pembeda. Artinya bahwa Al-Quran itu punya karakter yang tersendiri, punya karakter yang berbeda, tidak bisa dicampur adukan, tidak bisa dicampurkan dengan konsep-konsep yang lain. Sehingga dalam hadis dikatakan kana hulukul Quran, bahwa Rasulullah SAW mempunyai karakter Quran. Nah, ini artinya bahwa Al-Quran ini akan menjadi pembeda ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pola membangun karakter. Sehingga akhirnya antara seorang muslim jelas akan memiliki karakter yang berbeda dengan seorang yang fasik. Seorang yang beriman akan memiliki karakter yang berbeda dengan seorang yang musyrik. Ini tidak akan pernah bercampur. Kalau saya ibaratkan seperti air dengan minyak. Itu kalau kita campurkan tidak akan pernah menyatu. Kita kocok ya juga tidak akan pernah menyatu, tetap akan kembali lagi kepada bentuk yang semula. Inilah yang disebut dengan karakter Qur'ani. Nah, makanya diturunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar itu adalah sebagai sebuah karunia dan rahmat, ya. Atau dalam ayat dikatakan rahmatan min indina. Jadi sebagai rahmat. Atau juga dikatakan dalam ayat lain bahwa diturunkannya Al-Quran itulah yuproku fiha kullu amrin hakim. Jadi bahwa Al-Quran diturunkan di dalam malam Lailatul Qadar itu adalah sebagai sudah ditetapkan oleh Allah ya, sebagai bentuk klasifikasi dalam seluruh urusannya. Artinya tidak akan ada campuran, tidak akan ada campur aduk ya. Jadi akan benar-benar terklasifikasi. Seorang mukmin, seorang fasik, seorang munafik, seorang kufur itu tidak akan pernah bercampur. Jadi sudah terklasifikasi. Yuproku fiha kullu amrin hakim. Nah, inilah yang kemudian ya pada malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang luar biasa atau disebut dengan kemuliaan khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Karena dengan diturunkannya Al-Qur'an akan menjadi sebuah energi perubahan. Kita bisa melihat misalkan bagaimana ketika Al-Quran diturunkan pertama kali di Mekah, kemudian itu menjadi awal perubahan. Sehingga yang tadinya orang-orang Quraisy atau penduduk Mekah penyembah berhala itu secara totalitas bisa berubah menjadi penduduk yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Al-Quran dijalankan dengan benar. Hari ini kita sudah berapa kali melalui malam Lailatul Qadar, tetapi sampai saat ini belum terjadi perubahan yang signifikan ya. Belum terjadi perubahan yang signifikan. Berarti ada yang belum sempurna dalam memaknai malam Lailatul Qadar. Sehingga tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Allah tugaskan para malaikat untuk membantu menolong seluruh urusannya, itu tidak terjadi. Allah turunkan keberkahan juga tidak terjadi karena keliru dalam memaknai malam Lailatul Qadar. Pemirsa Ummatan TV rahimakumullah, itulah ceramah singkat yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.